Jadi sebetulnya kita tuh nggak perlu takut ya kalau ada berita-berita tentang virus baru atau penyakit gitu ya, karena eh, kita nanti akan mengetahui dari apa yang saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa kita perkuat sehingga kita tidak akan sakit. Kalaupun sakit pun tubuh kita tuh mampu mengatasi gitu ya. Sebentar ini masih ada nanti masuk nggak suara adzannya tuh? Masuk. Suara adzannya masuk. Masuk dok, connect sini kok. Oh ya. Ya, jadi eh, virus ini tuh sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Kemenkes ya. Ini mirip dengan flu biasa, jadi nggak perlu panik. Jadi saya langsung ambil nih dari website Kemenkes ya. Jadi memang pertama kali kembali akhirnya merebaknya dari Cina. Dulu kan juga dari Cina ya. Dan banyak penderitanya tuh anak-anak, walaupun ada juga orang tua ya. Nah, di sini Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu panik ya karena HMPV ini bukanlah virus baru dan sudah dikenal lama. Kemudian sangat berbeda dengan virus COVID ya, dan di mana sindrom yang muncul itu adalah gejala-gejala flu gitu ya. Nah, sebetulnya hampir semua penyakit infeksi saluran napas itu gejalanya hampir sama ya seperti flu gitu ya. Dan eh, orang-orang yang sakit parah itu sebetulnya adalah orang-orang yang dia mempunyai faktor lain yang nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kemarin juga pernah sebelum HMPV ini kan pernah viral tuh yang virus X itu yang viral itu ya. Nah, sebetulnya pneumonia atau penyakit yang menyebabkan infeksi paru pada anak dan pada orang dewasa maupun orang tua itu ada banyak sekali, ya. Kebanyakan justru adalah dari infeksi bakteri, gitu ya. Nah, untuk infeksi bakteri itu ada beberapa macam, jadi tidak bakteri tunggal ya, karena bukan bakteri yang tunggal atau virus tunggal sebetulnya, ya karena eh, paru-paru kita tuh nggak pernah steril. Nah, beberapa penyebab yang dimungkinkan itu dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua penyakit, makanya disebut pneumonia tipikal yang biasanya disebabkan oleh beberapa macam bakteri yang menyerang manusia, terutama yang daya tahan tubuhnya nggak mengalami penurunan ya. Ini contohnya misalnya Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, dan Haemophilus influenza. Sedangkan yang atipikal ini biasanya mengenai terutama orang-orang yang menderita AIDS begitu ya. Nah, ini Chlamydophila pistasi, Mycoplasma pneumonia, dan Legionella pneumonia. Ini semua jenis bakteri ya. Dan sekali lagi, tidak ada sekarang ini penyebab infeksi tunggal itu nggak ada karena tubuh kita tuh nggak steril gitu ya. Nah, yang sempat membuat berita yang cukup heboh dulu itu terutama disebabkan karena Mycoplasma pneumonia. Ini yang paling sering pada anak-anak ya. Dan ya hampir sama lah gejalanya ya. Jadi eh, radang tenggorok, tenggorokan terasa kering gitu ya. Lalu rasa lelah yang eh, kronik dan rasa lelah yang kayaknya buat istirahat pun tuh nggak cukup gitu ya, nggak cukup untuk menghilangkannya. Lalu demam, ya nyeri kepala, batuk, yang kadang-kadang juga nggak sembuh-sembuh ya. Jadi batuknya tuh kadang-kadang sampai minggu, sampai bulan gitu ya. Nah kalau pada anak-anak yang kurang dari 5 tahun tuh biasanya ada bersin-bersin, ada hidung berair, kemudian matanya cenderung mudah ngocor itu ya, matanya mudah kayak mengeluarkan air mata gitu ya. Lalu eh, kadangkala yang parah juga ada sesak seperti asma ya, mengi gitu ya, dan mungkin juga ada gangguan gastrointestinal seperti mual dan diare gitu ya. Dan eh, karena dianggap sebagai penyakit menular ya, jadi menularnya dari manusia ke manusia, bukan
dari binatang ke manusia. Kalau seperti COVID kemarin kan ditengarai ya, tengarai ada penularan dari hewan gitu ya. Nah, kalau kalau Mycoplasma pneumonia ini tidak, demikian juga dengan HMPV itu tidak ya. Nah, apa penyebab pneumonia? Ya, kita bilang misterius ya, sebenarnya nggak misterius ya. Sekarang sudah diketahui ya. Nah, dari data epidemiologi yang paling sering itu adalah bakteri, ya, karena Streptococcus pneumonia. Dan kalau pada orang dewasa yang paling sering adalah virus, di mana data-data di beberapa negara seperti misalnya di Eropa, di Amerika gitu ya, eh, Streptococcus pneumonia ini mencakup 30 sampai 35%. Ya. Kemudian bakteri lain ada Haemophilus influenza, ada Staphylococcus aureus, ada Moraxella catarrhalis yang biasanya juga gejalanya seperti flu ya. Hanya beberapa persen dari orang-orang yang menderita ini pun yang jadi berat ya. Lalu dibandingkan yang atipik itu jarang ya, lebih jarang 22%. Nah, yang atipik itu tadi yang saya sebutkan ya. Nah, dan rata-rata penderitanya juga enggak yang berat-berat amat ya. Jadi 37% tuh rawat jalan, bahkan asimptom dan dia di rumah rata-rata ya. Kalau sisanya dari di sini ada 47% gitu ya, yang 37% rawat jalan, 10% rawat inap, ya sisanya dia sembuh sendiri gitu ya. Demikian juga untuk jenis yang lain itu hanya sedikit yang akhirnya masuk ke rumah sakit gitu. Pindah nggak nih? Pindah ya? Aman ya, pindah ya. Nah, pneumonia pada anak itu penyebabnya rata-rata adalah Mycoplasma pneumonia, ya. Di mana pneumonia ini menjadi penyebab dari 15% kematian anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Kenapa kok anak kurang dari 5 tahun lebih banyak ya? Karena anak-anak kurang dari 5 tahun tuh disuruh membatukkan, disuruh membersihkan hidung kan belum bisa ya. Rata-rata mereka itu sulit untuk mengatasi misalnya hidung tersumbat atau hidungnya berlendir ya. Makanya kalau dulu zaman orang orang nenek moyang kita itu kalau ada anak pilek usia kurang dari 5 tahun hidungnya disedot pakai mulutnya ibunya ya. Nah kalau sekarang ya ada alat sedot sendiri ya. Jadi tidak ini tidak menggunakan mulut ya yang mungkin juga akan menyebabkan komplikasi kalau pakai mulut. Nah, sebelum kita eh, lanjut pada materi yang lebih dalam, kita harus menyadari dulu bahwa udara kita yang kita hirup itu tidak steril, ya. Itulah mengapa saluran napas kita pun nggak steril. Setiap hari kita bernapas itu ya memasukkan kuman dan virus ya. Jadi kan nggak mungkin nih udara kita sterilkan dulu kan? Nggak mungkin. Nah, padahal di udara itu banyak sekali kandungan eh, bakteri, virus gitu ya. Dan eh, sebetulnya virus kalau di luar tubuh manusia mati. Jadi dia nggak ada efek yang berbahaya kalau dia di luar tubuh ya. Nah, demikian juga jamur ya. Jamur itu juga bisa masuk ya, apalagi kalau ruangan kita itu nggak pernah kena sinar matahari, ventilasinya buruk gitu ya. Nah, berapa banyak dan macam dari eh, bakteri, virus dan jamur yang masuk dalam paru-paru kita itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Semakin lingkungan kita tidak sehat, tentunya semakin kepadatan dari bakteri, virus di lingkungan itu semakin banyak. Nah, di sini kita lihat bahwa di situ ada hidung, ya, ada nasofaring namanya. Nasofaring itu saluran yang menghubungkan antara hidung dengan saluran napas bawah, ya. Kemudian ada orofaring, ada trachea. Trachea ini yang eh, di apa di leher ya, di leher kita. Lalu ada paru-paru, ya. Nah, di mana semua ini nggak steril? Di sini kita lihat mereka punya eh, apa bakteri ya dan
partikel-partikel dari udara itu masuk semua eh, dari mulai hidung sampai ke paru-paru disaring sama paru-paru ya. Dan pH di daerah hidung lalu di daerah orofaring dan paru-paru itu hampir sama ya. Jadi di sini yang paling asam itu adalah pada hidung, lalu nasofaring, orofaring dan paru-paru itu netral cenderungnya. Nah, lalu kita lihat juga di sini permukaannya ya dari sempit menjadi semakin luas ya. Lalu ada saturasi oksigennya ya semakin ke paru-paru tentunya lebih rendah. Lalu saturasi O2-nya, CO2-nya, kemudian eh, apa ini RH persen ini saya nggak tahu nih. Kemudian temperatur ya, temperaturnya juga berbeda. Density mikrobiotanya berbeda, kepadatan mikrobiotanya. Ya, semakin dia ke arah dalam ini semakin besar, lalu di paru akan disaring, ya di paru-paru ini akan disaring sehingga tidak masuk semua ke dalam pembuluh darah kita. Ya. Nah, kita lihat di sini ada Staphylococcus, Propionibacterium, Corynebacterium, Moraxella, Streptococcus, macam-macam di sini yang memang dia bertahan dan bahkan kalau kita tinggal di daerah endemi TBC misalnya, maka kita juga mungkin bisa dijumpai ada TBC di dalam paru-paru kita, ya. Nah, kenapa kok udara nggak steril kok kita nggak sakit, ya kan? Kenapa kita jadi sakit gitu ya? Kapan itu bisa terjadi? Nah, jadi di dalam saluran napas kita, ketika kita menghirup udara yang tidak steril, saluran napas itu punya mekanisme untuk menjaga supaya kita tidak terinfeksi, yaitu dengan adanya peradangan. Ya, jadi peradangan itu sebetulnya membantu kita dalam jumlah yang cukup dan terkontrol kan gitu. Nah, sehingga yang namanya bakteri dan virus itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika kita terpapar oleh rokok, nah, ini masalahnya gitu ya. Yang menjadi masalah adalah ketika ada bahan kimia yang membuat akhirnya eh, daya tahan dari permukaan yang melindungi saluran napas kita itu menjadi berkurang. Ya, karena adanya rokok yang membuat akhirnya sel-sel imunitas kita itu menjadi turun gitu ya. Karena rokok itu menyerang semua sel ya. Dia nggak pilih-pilih semua sel yang berfungsi untuk pertahanan tubuh itu akan dia buat tidak berfungsi dengan normal ya dia tidak bisa berfungsi dengan normal sehingga ibaratnya tentara dia itu lemah gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan seseorang lebih mudah untuk terkena infeksi pneumonia ya. Selain itu bila seorang itu mengalami imunodefisiensi misalnya karena mengkonsumsi obat atau karena penyakit HIV misalnya, HIV AIDS gitu ya, maka dia akan lebih mudah untuk mengalami pneumonia. Dan ada orang-orang yang memang secara genetik itu menjadi lebih rentan untuk terinfeksi. Ya, ada justru orang-orang yang lebih kebal terhadap infeksi secara genetik itu juga ada. Nah, eh, kemudian kalau kita lihat sebetulnya yang namanya bakteri dan virus itu kalau kita normal-normal saja, dia nggak akan pernah bisa menyentuh saluran napas kita, ya, menyentuh permukaannya, gitu. Karena di atas antara di antara eh, bakteri dan virus itu ada pelindung kimianya kita sebenarnya. Kenapa sih kalau kita sakit itu terus jadi ada lendir? Ya, lendir itu sebenarnya mau melindungi kita, fungsi lendir itu. Maka kalau banyak lendir, banyak ingus, tinggal kita keluarkan saja. Kita bantu dengan mengeluarkannya. Makanya salah satu cara untuk biar kita terhindar dari infeksi adalah rajin membersihkan hidung misalnya. Ya, dengan menghirup air ya. Kalau kalau eh, dalam ajaran Islam tuh setiap wudhu kita disuruh menghirup air gitu ya supaya apa ya kotoran yang ada di dalam hidung itu keluar. Ya, karena hidung itu sebetulnya punya fungsi menyaring sehingga sebelum masuk ke dalam saluran napas yang dalam itu termasuk paru-paru, kalau fungsi hidung baik sebetulnya nggak akan banyak yang masuk ke dalam
saluran napas dan paru-paru. Nah, di sini eh, pada orang yang mengalami infeksi itu terjadi hilangnya lendir yang akhirnya menyebabkan bakteri itu nempel. Nah, karena nempel akhirnya terjadi reaksi peradangan. Ya, dari reaksi peradangan dari sel-sel radang yang ada di sini. Ada banyak sekali sel radang di sini. Ada yang namanya APC. APC itu antigen presenting cell ini tentara perbatasan yang berfungsi mengenali apakah satu bakteri atau virus itu asing dan harus dilawan gitu ya, harus apakah dia musuh yang harus dilawan. Dan dia yang akan memberitahu pada sel-sel yang lain, yang memberitahu limfosit, memberitahu eh, neutrofil, natural killer gitu ya, supaya semua tentara itu bergerak dan mengeluarkan senjatanya kan gitu. Nah, kerusakan pada saluran napas itu terjadi karena peradangan yang berlebihan dan karena tidak utuhnya apa sel-sel yang melapisi permukaan, ya, karena mungkin paparan rokok, HIV itu ya. Nah, eh, hal ini akan menyebabkan akhirnya bakteri tumbuh banyak menempel di permukaan dan tubuh kita itu nggak mampu melawan. Dan di situ terjadi peningkatan kerusakan karena bakteri juga memproduksi sesuatu yang menyebabkan akhirnya peradangan semakin kuat gitu ya. Nah, tubuh kita sendiri itu sebetulnya adalah ekosistem dari virus. Jadi kalau selama ini kita mengenal ada retro retrovirus, ya, retrovirus yang juga salah satunya adalah eh, HIV, ya. Lalu ada Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus itu yang menyebabkan eh, kanker, ya, kanker nasofaring misalnya. Lalu di mulut kita, di nasofaring tadi ada banyak virus juga ya, herpes virus, coronavirus. Kita punya coronavirus, ya, ada banyak sekali coronavirus yang kita punya ya. Kemudian ada respiratory syncytial virus yang juga dianggap sebagai salah satu penyebab common cold dan pneumonia ya. Adenovirus ini juga sama, influenza virus, picornavirus, semuanya ini adalah virus yang dianggap menyebabkan pneumonia. Padahal memang dia ada di dalam eh, oronasofaringal kita. Ya artinya ya sebetulnya sakit atau tidak sakit itu bukan ditemukannya virus karena virus ini ada di dalam tubuh kita. Ya berarti ada sesuatu yang salah pada tubuh kita yang membuat virus yang harusnya tidak menyebabkan penyakit jadi menyebabkan penyakit kan gitu. Lalu di perut kita, di kulit kita itu adalah ekosistem virus ya. Nah, eh, kenapa kok virus-virus itu walaupun menghuni tubuh kita itu tidak menyebabkan penyakit? Salah satunya karena kita punya bakteri baik yang memang tinggal di dalam tubuh kita dan dia membantu kita, ya, mempunyai fungsi membantu kita untuk tidak terkena infeksi, ya. Contohnya di sini menghambat perkembangan bakteri yang dianggap sebagai patogen dulu ya, namanya sekarang patobion ya. Lalu dia bisa memproduksi metabolit yang mempengaruhi lingkungan mikro yang menghambat perkembangan patobion. Dan bahkan yang paling menarik adalah dia itu seperti manusia ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, banyak orang yang baik, kejahatan akan banyak nggak? Nggak kan ya? Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang di situ banyak orang baik, bahkan yang namanya preman saja, preman itu bisa jadi baik. Ya, preman itu kalau kita baik-baiki, ya, kita kasih makan, kita kasih dan kita bersedekah sama dia, kita ajak dia untuk berbuat baik, ya jadi baik. Nah, demikian juga dengan bakteri, ya. Bakteri baik, kalau dia jumlahnya banyak, dia bisa mempengaruhi bakteri yang jahat agar jadi baik, ya, dan memproduksi sesuatu yang baik-baik saja. Nah, ini yang luar biasa di dalam dunia bakteri, ya. Jadi, eh, bagaimana bakteri yang tadinya jahat itu bisa menjadi baik karena pengaruh dari bakteri yang baik. Nah, lalu bagaimana keterkaitan dengan kesehatan usus? Jadi,
eh, saat ini diketahui bahwa orang-orang yang menderita penyakit saluran napas yang berat itu sebetulnya mengalami gangguan di usus, ya. Jadi pertahanan sistem pertahanan di seluruh tubuh kita itu salah satu pengendalinya itu usus, ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena usus ini mempunyai banyak bagian. Ya, ibaratnya dia itu ibu kota kita, ya, di mana di situ pusat kita mengendalikan sistem pertahanan di seluruh tubuh kita, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa di ibu kota, maka itu akan mempengaruhi di seluruh perifer, ya, di apa di daerah, ya. Nah, demikian juga dengan apa yang terjadi pada usus, dia akan mempengaruhi nafas kita, saluran nafas kita, paru-paru kita, ya, di mana eh, sistem imun pada usus itu dia akan menyebabkan bagaimana respon sistem imun di paru-paru ini ketika terpapar oleh benda asing, terpapar oleh virus, terpapar oleh bakteri, ya. Karena sebetulnya sistem pertahanan yang baik itu adalah sistem pertahanan yang seimbang, ya. Dia ada peradangan, tapi nggak boleh terlalu berlebihan, ya. Nah, tentara-tentara kita tuh harus siaga, tapi nggak boleh terlalu sensitif terhadap misalnya keributan di apa di lingkungan. Jadi nggak boleh brutal, nggak boleh brutal. Kalau menangani kejahatan tuh nggak boleh menggunakan kekuatan yang brutal yang membuat akhirnya dia menghakimi orang lain tanpa ada apa pengadilannya kan gitu kan, ya. Nah, demikian juga di sini. Jadi ibaratnya tentara, ya. Respon di sini tuh harusnya respon yang hanya cukup untuk melokalisir, ya, adanya huru-hara di situ dan tidak merusak jaringan sendiri gitu, ya. Tidak boleh merusak selnya sendiri. Nah, di sini yang menentukan adalah keseimbangan antara respon T helper 1 dan T helper 2 namanya. Ya. Dan apa yang terpapar pada usus, apa yang terpapar pada paru-paru dan saluran napas itu akan menimbulkan memori. Jadi setelah kita mengenali, oh ini bakteri A baik, oh bakteri C buruk gitu, ya, itu kita sudah punya semacam memori bahwa oh ini A baik, ini buruk gitu, ya. Maka suatu saat kalau kita ketemu yang buruk, respon kita bagaimana? Kalau ketemu yang baik ya toleransi kan gitu, ya. Nah, eh jadi di dalam usus itu ada juga bakteri, ada virus, ada jamur, ya kan. Tapi dengan pengenalan yang baik pada usus, akhirnya respon di selain usus, di luar usus gitu, ya, itu mengikuti gitu, ya. Maka apa yang kita makan dan apa yang kita eh, apa cerna di dalam tubuh itu harusnya tidak merusak usus, karena sekali usus itu rusak, semuanya akan rusak, ya. Nah, di sini obat itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita terbiasa minum obat antibiotik yang biasanya kan diminum, ya, ini akan merusak ekosistem usus dan ini akan mempengaruhi respon sistem imun di paru-paru, ya. Kemudian mempengaruhi sinyal-sinyal peradangan yang dia akan mempengaruhi paru-paru, ya. Nah, pada saat COVID kemarin, orang yang meninggal karena COVID berat itu mereka kehilangan bakteri baik yang ada di usus justru pertama kali. Ya, jadi mereka kehilangan terutama bakteri Lactobacillus dan bakteri eh, Bifidobacterium longum. Makanya itulah kenapa eh, probiotik dalam produk kita pun isinya adalah itu, gitu, ya. Karena banyak penyakit itu terjadi karena hilangnya dua bakteri itu. Nah, ini contoh bagaimana ternyata ekosistem pada usus yang seimbang, yang diversitasnya terjaga, itu bisa mencegah seseorang terkena pneumonia, ya, terutama oleh pneumokokal pneumonia, ya. Nah, jadi kalau kita ingin terhindar dari pneumonia, perbaiki usus dulu.
perbaiki pola makan kita dulu ya, lalu eh, apa perbaiki dengan probiotik tadi karena bakteri yang baik tadi dia mempengaruhi juga saluran napas kita ya. Nah, adanya bakteri baik itu penting sekali di dalam tubuh kita. Ya karena tubuh kita tuh ibarat benteng berlapis ya. Yang pertama, di sini layar pertamanya adalah bakteri baik dan semua yang baik-baik di situ ya. Termasuk juga di situ ada bakteri jahat. Kenapa bakteri jahat itu diperlukan? Perlu nggak orang jahat itu di dunia? Kira-kira perlu ya. Kalau nggak ada orang jahat, ya nggak ada orang baik ya. Orang nggak ada yang dianggap baik gitu ya. Nah, itu untuk pembeda sebetulnya. Dan orang jahat itu ladang amal ya. Kalau nggak ada orang jahat, nggak ada ladang amal kan gitu ya. Nah, eh, bakteri yang jahat itu diperlukan untuk membentuk layer berikutnya. Kita punya benteng kedua yaitu berupa lapisan lapisan enzim, lapisan imunoglobulin, lapisan apa antimikroba. Kita tuh memproduksi antimikroba ya. Kita memproduksi antibiotik alami, antivirus alami dalam tubuh kita. Dan itu nggak akan bisa diproduksi kalau nggak ada bakteri jahat ya. Maka bakteri jahat tetap boleh ada, tetap harus ada ya. Di mana di sini layer kedua ini adalah layer yang berupa apa enzim imunoglobulin A, sekretory imunoglobulin A, sekretory imunoglobulin G ya, antimikrobial peptide dan lain-lain dan juga lendir tadi ya. Dan baru sesudahnya ada lapisan benteng yang ketiga yaitu benteng fisik. Benteng fisik itu ya sel-sel yang melapisi ya, sel-sel mukosa yang melapisi namanya ya. Nah, baru di dalamnya lagi ada benteng yang keempat adalah sistem imun kita. Ya, jadi Allah itu menciptakan kita berlapis-lapis bentengnya. Hanya masalahnya adalah ketika kita mengkonsumsi antibiotik justru ini ya layer pertama hilang. Layer pertama hilang, layer kedua pasti hilang, ya kan? Terus layer ketiga ya hilang juga kan karena mati semua kok itu bakterinya, ya kan? Nah, akhirnya apa ya? Layer keempat dan ketiga dan keempat ikut nggak ada, gitu ya, karena rusak, gitu ya, rusak nggak bisa melawan. Nah, eh, mengapa sih perlu bakteri di sini tadi? Selain tadi yang saya sebutkan, ternyata bakteri itu dia berkompetisi dengan eh, apa apa patogen ya bakteri tadi berkompetisi terhadap reseptor. Jadi sel-sel kita tuh kayak punya antena-antena yang dia bisa mengenali bakteri atau virus ya. Dimana kalau ada bakteri baik maka reseptor ini nggak bisa berikatan dengan bakteri yang jahat atau dengan virus yang jahat. Lalu yang kedua kompetisi makanan. Mereka tuh saling berkompetisi dalam hal makanan ya karena bakteri itu butuh makan, virus butuh makan misalnya. Nah, itu jumlah makanan yang ada di situ itu mereka berebutan, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, karena adanya penghambatan melalui produk metabolit seperti antimikrobial peptide yang membutuhkan bantuan bakteri tadi, atau juga racun, ya karena ada beberapa bakteri yang produksi racun, ya. Dan racun dari bakteri itu sebetulnya dibutuhkan untuk kita, ya untuk sel tubuh kita. Jadi seperti misalnya Corynebacterium diphtheria, sebetulnya dia mengeluarkan racun salah satunya untuk pertahanan tubuh dia, ya. Dan sifat racun Corynebacterium diphtheria itu justru apa? Bermanfaat terutama untuk orang-orang yang kena kanker karena dia menghambat pertumbuhan kanker. Ya hanya pada orang-orang hipersensitivitas yang namanya toksin difteri itu dia akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas ya, jadi peradangan yang terlalu berlebihan, kerusakan sel gitu. Ya, tapi hanya pada orang yang hipersensitivitas. Nah, lalu juga tadi memproduksi zat antibiotik ya. Nah, eh, kapan infeksi virus itu menyebabkan penyakit? Ketika di situ ada dysregulasi sistem imun, terjadi lung dysbiosis, dan terjadi peningkatan jumlah mikrobiom yang mikrobiota yang
dia patogen ya seperti misalnya kandida, kandida itu nggak boleh terlalu banyak kan gitu. Nah, ini karena terjadi perlekatan dari kandida, maka terjadilah infeksi ya. Nah, jadi adanya disbiosis pada paru. Di mana disbiosis pada paru tentunya berhubungan dengan disbiosis pada usus ternyata ya. Jadi eh, terdapat hubungan yang dua arah. Kalau misalnya paru-paru mengalami disbiosis, usus juga bisa mengalami disbiosis, demikian juga sebaliknya. Dan ini dipengaruhi juga oleh metode perawatan. Ya, misalnya penggunaan ventilator. Penggunaan ventilator ini kan dia punya resiko juga. Salah satu resikonya adalah dia justru menimbulkan infeksi sekunder, gitu ya. Nah, lalu penggunaan antibiotik dan kortikosteroid, ya, atau juga adanya komorbiditas yang lain karena adanya penyakit-penyakit yang lain sebelumnya, ya, misalnya diabetes, obesitas, ya, lalu penyakit jantung dan sebagainya. Nah, jadi apa akar masalah dari semua pneumonia? Itu sebetulnya satu, yaitu disbiosis. Ya, dan pneumonia itu tidak akan terjadi pada orang yang eubiosis. Eubiosis itu seimbang ekosistemnya, ya. Dan tidak ada satu jenis patogen, ya. Tidak ada satu jenis virus, satu jenis bakteri dan sebagainya. Karena ya itu tadi nggak steril kok. Artinya kalau kita mau diagnosis nggak bisa hanya cukup dengan PCR, ya. Kita harus pakai teknologi yang namanya NGS, Next Sequencing eh, Generation, ya. Nggak bisa cukup dengan hanya PCR. PCR itu kan metodenya deteksi satu antigen lalu kita amplifikasi. Jadi kita kita perbanyak antigennya agar bisa terdeteksi positif gitu ya. Padahal tinggal kita mau amplifikasi seberapa banyak kan gitu. Ya, jadi bukan murni kita temukan satu berarti positif bukan. Ya, ya tinggal kita seberapa banyak mau amplifikasi dan kita sesuaikan dengan cut off point positifnya kan gitu. Nah, bisa dimainkan makanya. Nah, maka tidak bisa kita mendeteksi hanya seperti itu untuk apa membuat judgement bahwa oh ini penyakitnya karena virus A, virus B dan sebagainya. Karena di sini tidak ada eh, bakteri yang single ya karena semuanya itu pasti banyak bakteri dan virus ya. Nah, lalu yang mempengaruhi eubiosis atau keseimbangan dari eh, mikrobiota dalam saluran napas itu ada banyak sekali ya, di mana bahkan itu dipengaruhi oleh dulu masa lalu ya ketika kita masih dalam rahim ibu ya, faktor genetik terutama. Jadi kadang-kala faktor genetik ini diturunkan dari nenek moyang kita ya. Jadi ada orang yang nggak bisa memproduksi antibodi, ya otomatis dia akan lebih rentan untuk terkena infeksi. Demikian juga ada orang yang tidak bisa memproduksi antibiotik alami, ya, antimikrobial peptide tadi. Lalu sinyal-sinyalnya tuh nggak sesuai dengan normal. Ya, kalau misalnya orang normal ada virus, dia akan mengeluarkan sinyal A gitu ya, dia akan ngasih tahu pada sel B bahwa ini ada penyakit virus. Tapi sinyal ini itu putus kabelnya. Otomatis kalau putus kabelnya, ya nggak bisa dia ngasih tahu pada sel B. Karena secara genetik dia putus, nggak punya, nggak bisa memproduksi kabel itu. Nah, lalu metode kelahiran kita. Misalnya kita dulu dilahirkan sesar, ya tentu akan berbeda dengan orang yang dilahirkan per vagina. Bagaimana dulu ibu kita menyusui? Apakah eksklusif atau tidak? Sampai 2 tahun atau tidak? Lalu apakah kita mendapatkan susu formula? Apakah pada saat ibu kita hamil itu kita apa namanya ibu kita itu nutrisinya baik, kemudian apakah dia pernah sakit, apakah dia mengkonsumsi antibiotik itu juga akan mempengaruhi kita. Ya, lalu bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita yang lain. Kemudian, apakah kita diasuh oleh orang tua kita sendiri atau diasuh orang lain? Saya pembantu atau dibawa ke daycare itu juga beda. Lalu pengaruh iklim itu juga mempengaruhi. Jadi, misalnya musim hujan itu kepadatan bakteri dan virus yang patogen itu lebih padat karena kan lembab.
Nah, beberapa bakteri seperti Mycobacterium tuberculosa dia akan lebih meningkat ya dibandingkan kalau musim panas karena bakteri Mycobacterium tuberculosa itu dia mati dengan sinar matahari. Jadi kalau kurang sinar matahari dia akan lebih banyak berkembang biak. Nah, lalu vaksinasi ya beberapa vaksin itu juga mengandung aluminium ya. Aluminium bisa menyebabkan apa? Disbiosis juga gitu ya. Nah, lalu berapa kandungan dalam vaksin misalnya timerosa itu juga akan pengaruh ya. Lalu infeksi, kemudian penggunaan antibiotik, paparan rokok terutama. Ya, karena rokok itu mengandung rokok yang saya maksudkan adalah rokok yang ada filternya yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu ya, industri rokok ya, itu ada 4.500 zat kimia berbahayanya. Ya, di mana semua itu berpengaruh pada sistem imun. Nah, akibatnya yang harusnya dia seimbang, stabil, dan mempunyai resistensi terhadap infeksi, mempunyai daya tahan dan sistem pertahanan yang mumpuni menghadapi infeksi itu jadi akhirnya nggak seimbang, tidak stabil, mudah mengalami infeksi dan mudah mengalami peradangan, gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme infeksi pada paru-paru? Kok bisa sampai ke paru-paru? Pada hidung tadi ada saringannya, ada rambutnya, ada lendirnya begitu ya. Kenapa? Gitu ya. Karena salah satunya eh, eh, penyebabnya adalah kerusakan pada paru-paru dan jaringan saluran napas atas dulu. Ya, jadi di sini mukusnya dia sudah berkurang ya, ketebalannya. Lalu di sini ada paparan eh, bakteri-bakteri yang harusnya tidak boleh melekat, di sini melekat, ya melekat dan akhirnya terjadi eh, peradangan, ya terjadi peradangan dan akhirnya menimbulkan perlekatan bakteri-bakteri yang tidak baik tadi sehingga terjadi kerusakan dari sel-sel epitel. Ya, nah di sini eh, kita lihat bahwa kalau kita normal-normal saja, tubuh kita itu mampu mengeluarkan, membersihkan, ya mampu membersihkan. Ketika kita menghirup, ya, ada partikel-partikel kecil yang mikro dan menyebar ke dalam saluran cerna, saluran cerna, saluran napas, ya. Lapisan lendir ini berusaha membersihkan itu semua, dibungkus sama lapisan lendir sehingga harusnya kalau kita refleks batuk kita baik, refleks hidung kita baik, itu bersin kita. Jadi bersin itu sebenarnya kita bersyukur nggak? Harusnya bersyukur. Kita masih bisa batuk, itu bersyukur. Jadi yang salah adalah kita itu kalau ketika sakit akhirnya apa? Mengkonsumsi sesuatu supaya nggak bersin, supaya nggak batuk. Jadi kita membenci bersin dan batuk jadinya. Padahal sebetulnya batuk dan bersin itu adalah refleks. Ini refleks yang kita butuhkan secukupnya untuk mengeluarkan itu semua. Ya, maka kalau kita nggak ingin batuknya terlalu berlebihan, ya kita harus berusaha mengencerkan lendir itu. Lendir itu menjadi kental kalau kita kurang minum, ya kan? Kalau kita eh, posisinya itu tiduran terus, ya maka kalau kita sedang batuk flu, itu jangan tiduran terus. Sesekali lakukan olah napas, batukkan, dan kalau perlu kita menggunakan postur namanya postural drainase ya. Jadi kita diposisikan tengkurap, kemudian dipijat-pijat di daerah bahu itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengeluarkan lendir. Ya, karena lendir itu sebetulnya adalah upaya untuk melokalisir dan mengeluarkan eh, zat-zat yang berbahaya ya dan juga mengeluarkan bakteri dan virus yang berlebihan. Nah, kalau mekanisme kelirin ini tidak terjadi, akhirnya ya ini ada perlekatan tadi dan itu akan menimbulkan peradangan ya. Tapi pada orang yang normal, kalaupun terjadi perlekatan, tubuh kita itu punya mekanisme yang menyebabkan peradangan itu terkendali. Ya, ada namanya toleransi. Ya, ada peradangan yang terkendali dan tubuh akan produksi imunoglobulin A,
antimikroba alami dalam tubuh kita, ya. Kemudian akhirnya eh, yang namanya virus dan bakteri itu mati, nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, eh, pada saat terjadi kerusakan pada epitel dan juga kerusakan pada sistem pertahanan di hidung, kemudian di saluran napas bagian atas, maka bisa mencapai paru-paru. Baru bisa mencapai paru-paru. Jadi tidak semuanya bisa mencapai paru-paru. Dan kalau sampai terjadi mencapai paru-paru, paru-paru itu punya sistem pertahanan sendiri juga. Ya, di situ ada sel namanya sel Kupfer, ya, di mana dia berfungsi salah satunya mengenali dan mengaktifkan sel-sel lain, di mana di situ ada natural killer, ya, dan beberapa sistem pertahanan yang lain, termasuk di situ ada yang namanya surfaktan. Surfaktan itu semacam lendir juga gitu yang melapisi paru-paru sehingga yang namanya virus itu, bakteri itu tidak bisa melekat, ya. Nah, kalau kita mau belajar pada pandemi COVID kemarin, rata-rata sebetulnya yang berat itu adalah mereka yang kalau nggak imunnya turun, dia justru terlalu berlebihan. Ya, jadi terlalu berlebihan di sini dimaksudnya adalah responnya yang berlebihan. Ya, terjadi yang namanya hypersensitivity pneumonitis. Dan hypersensitivity pneumonitis ini tidak hanya dipicu oleh SARS-CoV, ya kan, tapi juga oleh virus-virus yang lain, ya. Termasuk juga antigen-antigen, termasuk rokok itu bisa memicu hypersensitivitas pneumonitis. Nah, pada COVID-19, sebetulnya pada orang-orang yang sakit berat itu adalah orang-orang dengan hypersensitivity pneumonitis dan jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, yang menjadi masalah hipersensitif pneumonitis itu bisa dipicu dengan pemberian apa antibiotik tadi, ya, dan kesalahan kita adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya, pada saat COVID. Dan harusnya hipersensitivity pneumonitis itu terapinya bukan antibiotik akan tetapi diberikan justru kortikosteroid. Nah, itu yang menjadi akhirnya banyak hal yang tidak bisa kita tangani dengan baik, ya, karena sebetulnya COVID-19 itu adalah hipersensitif pneumonitis. Nah, maka kalau ada pneumonia, ya kita harus berusaha mencari kemungkinan adanya hipersensitivitas ini, ya. Nah, di mana hipersensitivitas itu bisa akut, bisa kronik. Ya, di sini ada akut, subakut, dan kronik. Ya, dan di sini ada peran tadi faktor genetik. Jadi orang-orang tertentu saja yang punya bakat, yang punya kerentanan, ya, rata-rata mereka dengan beberapa variasi genetik yang berkaitan dalam sistem pengenalan, ya, seperti yang disebut HLA namanya. Jadi ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata para penderita COVID yang berat itu adalah orang-orang yang dia punya polimorfisme gen HLA. Ya, saya nggak hafal itu ada LADR, ada LBL, HLA, apalagi banyak sekali, gitu ya. Nah, lalu ada faktor lingkungan, faktor umur, ada faktor respon imun yang tidak seimbang, gitu ya. Baik oleh karena hipersensitivitas maupun oleh karena yang lainnya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang sakit berat itu adalah orang yang punya imunopatologi namanya. Artinya sistem imunnya itu udah nggak normal dulu gitu ya. Baik itu karena dia sistem imunnya defisiensi maupun hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas ini ada beberapa macam, ya. Kebanyakan adalah yang tipe 3 dan 4. Kalau tipe 3 itu seperti misalnya lupus. Makanya kenapa kok gejala-gejala COVID berat itu menyerupai lupus, ya. Ada 1.000 wajah katanya. Ya, ada yang terkena apa namanya sistem sarafnya, ada yang terkena kulitnya dan sebagainya. Itu salah satunya karena dia melalui mekanisme yang namanya hipersensitivitas tipe 4. Nah, hipersensitivitas tipe 3. Tipe 4 adalah contohnya TBC. Jadi TBC itu adalah salah satu contoh dari penyakit yang berkaitan dengan imunopatologi hipersensitivitas tipe 4. Demikian juga
DBD, demam berdarah dengue. Jadi kalau kita mau neliti ya, semua penyakit itu rata-rata punya dasar genetik dan imunopatologi. Ya, pada orang yang sakit berat itu adalah orang-orang yang dia sudah punya kelainan genetik atau variasi genetik tertentu yang membuat mereka itu ibaratnya ditakdirkan untuk sakit berat kalau terkena terkena terpapar sesuatu gitu ya. Dan sistem imunnya itu memang sudah cacat gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang normal gitu. Nah, dan ini bukan hanya dipicu oleh SARS-CoV ya, influenza H1N5 dan lain-lain itu juga bisa adenovirus. Ya, padahal kan tadi ada semua di dalam tubuh kita ya. Nah, apa faktor yang meningkatkan keparahan? Ini di sini disebutkan dari yang hijau sampai yang merah ya. Di sini orang yang sakit berat yang merah itu adalah orang-orang yang mengalami gut dysbiosis, lalu dia peradangannya juga berat, ada oksidatif stres, ada stres oksidatif kadar radikal bebas dalam tubuhnya itu terlalu berlebihan, lalu sistem imun yang terlalu teraktivasi dan tidak seimbang, tidak ada pengontrolnya. Dan rata-rata orang-orang ini adalah orang-orang dengan kekurangan vitamin D, ya karena vitamin D itu salah satunya dia sebagai kontrol dari peradangan. Lalu orang-orang dengan kekurangan vitamin A, ya karena vitamin A adalah salah satu vitamin yang diperlukan dalam mengontrol peradangan ya lalu orang-orang yang kekurangan vitamin C orang-orang yang kekurangan vitamin E ya karena vitamin C dan E adalah antioksidan yang kuat padahal di sini ada stres oksidatif ya jadi kita bisa tahu bagaimana caranya biar kita nggak jadi terinfeksi yang berat sekarang ya tinggal atasi aja kalau nggak disbiosis kita kasih suplementasi simbiotik ya probiotik prebiotik kalau makan juga makanan yang berserat gitu ya. Nah, lalu kalau radang ya berarti kasih anti radang ya. Kalau ada stres oksidatif kasih antioksidan kan gitu ya. Terlalu tingginya sistem imun responnya ya hipersensitivitas ya kasih sesuatu yang bersifat imunoregulator kan gitu. Nah, ini contoh bagaimana dulu menjelaskan tentang COVID ya. Jadi nggak hanya Sarkov, ya semuanya itu punya potensi ya sebetulnya. Kalau kalau kita punya potensi faktor-faktor itu gitu ya, dan kita salah menangani, ya maka biar nggak salah, ya jangan seperti dulu gitu ya. Di sini faktor yang mempengaruhi kan antibiotik intake ya, jangan makan antibiotik berlebihan, apalagi tanpa ada indikasi ya, apalagi kalau itu virus penyebabnya. Nah, lalu makanannya juga harusnya yang tinggi serat ya kemudian mengandung vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi ya karena vitamin-vitamin tadi diperlukan dan vitamin tadi dalam metabolisme yang membutuhkan bakteri sebetulnya ya maka memberikan probiotik itu penting ya nah jangan mudah memberi obat-obatan yang menekan batuk menekan bersin yang isinya antihistamin anti apa tusif ya itu jangan karena pada kondisi akut dibutuhkan bersin, dibutuhkan batuk ya untuk mengeluarkan lendir-lendir tadi gitu ya. Kalau kita nggak mau bersin itu malah berbahaya. Hanya memang ada etikanya batuk itu, ada etika bersin ya. Kita harus menjaga supaya batuk kita dan bersin kita itu tidak menyebarkan bakteri dan virus. Nah, lalu lokasi geografis. Nah, lokasi geografis juga menentukan ya. Tadi karena adanya apa pH, kelembapan itu akan mempengaruhi ya. Lalu umur, kemudian jenis kelamin walaupun ada yang mengatakan ya sama laki perempuan itu kemungkinan terkena, tapi yang namanya laki-laki itu lebih mudah meradang daripada perempuan ya. Karena laki-laki itu kurang mendapatkan perlindungan dari hormon estrogen dan progesteron karena memang apa kandungan estrogen dan progesteronnya lebih rendah daripada perempuan ya. Lalu sexual behavior ya. Nah, ini yang menarik. Sexual behavior ya. Justru kalau kita ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau kita melakukan hubungan seks secara rutin ya, itu justru dia mencegah infeksi virus ya infeksi penurunan sistem imun karena
ciuman, pelukan, itu diperlukan untuk hormon ya, untuk pengeluaran endorfin, pengeluaran serotonin, pengeluaran eh, apa oksitosin yang ternyata itu meningkatkan sistem imun kita. Ya, karena dia menimbulkan rasa bahagia. Sedangkan sistem imun itu dipengaruhi juga oleh rasa bahagia kita. Ya, maka ketika kita sakit ya nggak apa-apa kita dipeluk, nggak apa-apa kita dicium ya, asal eh, yang namanya sesudah berpelukan dan ini kan ada ritual mandinya, ada ininya ya. Jadi eh, sebetulnya isolasi itu justru yang meningkatkan keparahan dari penyakit. Ya karena kalau kita isolasi terus dia stres sendiri kan jadinya ya. Mana isolasinya kebangetan itu semuanya harus dilakukan sendiri ya. Padahal dia dalam kondisi sakit. Nah, kemudian juga aktivitas fisik kita ya, bagaimana kita yang ringan aja olah napas. Ya olah napas itu penting, ya, olah napas, olahraga-olahraga yang bersifat olah napas, kemudian yang meningkatkan oksigenasi ya, dan juga eh, meningkatkan kemampuan kita melawan virus ya karena olahraga itu juga bisa meningkatkan pertahanan tubuh kita terhadap virus, mengurangi stres. Stres itu kan karena hormon kortikosteroid, sedangkan olahraga dia akan meningkatkan endorfin, meningkatkan oksitosin dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian pada COVID yang lalu juga diketahui adanya penurunan bakteri-bakteri ya. Dan pada orang yang menderita COVID itu penurunan bakteri ini menetap. Bisa menetap sampai 6 bulan pasca infeksi dan itu akan menimbulkan gejala. Ya, menyebabkan gejala fatigue, mialgia, anoreksia. Nah, maka supaya kita tidak terkena eh, gejala-gejala disbiosis pada saat kita infeksi, ya kita konsumsi harus banyak konsumsi bakteri-bakteri baik ini. Ya. Nah, jadi mencegah pneumonia itu dari perut kita, dari makanan kita, ya mengkonsumsi probiotik, mengkonsumsi prebiotik, ya karena apa yang kita makan dia akan mempengaruhi salah satunya SCFA. Nah, SCFA ini short chain fatty acid yang diproduksi oleh bakteri, di mana ini akan mempengaruhi kesehatan dari paru-paru kita. Ya, SCFA ini dia akan mencegah infeksi beberapa virus dan juga beberapa bakteri seperti Corynebacterium. Ya, nah jadi probiotik itu adalah salah satu cara mencegah pneumonia. Ya, di mana dia akan menjaga mukosa kita ya keutuhan dari lapisan yang permukaan dari saluran-saluran napas kita, paru-paru kita, dia akan mengendalikan respon yang seimbang ya terhadap benda asing, terhadap virus, terhadap bakteri ya, tidak terlalu yang berlebihan ya dan dia akan mengendalikan sinyal-sinyal yang berkaitan dengan peradangan, yang berkaitan dengan proliferasi sel, yang mencegah terjadinya perubahan sel dan ketidakstabilan genetik kita ya. Kemudian dia juga mempengaruhi benteng-benteng pertahanan tubuh kita tadi dengan membentuk lapisan lendir, membantu sel kita membentuk lapisan lendir. Beberapa faktor yang ada di faktor-faktor pertahanan di benteng kimiawi kita ya, antimikroba, imunoglobulin A, kemudian juga mempengaruhi reseptor ya, reseptor atau antena-antena yang menangkap dari antigen-antigen dan juga eh, protein-protein yang berperan dalam perbaikan sel ya. Jadi bakteri baik dan prebiotik yang eh, di mana makanan dari bakteri baik ini adalah prebiotik yang berupa serat pangan. Ya, jadi banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi. Ya, ini contoh bagaimana eh, metabolit bakteri itu mempengaruhi sistem imun. Ya, contohnya di sini adalah pada eh, di sini bagaimana paru-paru ya itu dia dengan
mengkonsumsi probiotik, maka sistem imunnya itu akan baik, termasuk pengaruhnya sampai ke sumsum tulang, ya. Sedangkan kalau ada infeksi virus, ya maka eh, apa yang namanya eh, pertahanan di dalam dan peradangan di dalam paru-paru ini juga akan mempengaruhi sumsum tulang, ya. Nah, ini contoh beberapa penggunaan probiotik dalam penelitian ya untuk pneumonia. Ya, jadi sudah banyak penelitiannya untuk mencegah terutama penyakit-penyakit nosokomial ya ketika pasien itu dirawat di ICU misalnya ya lalu ini pada anak-anak ya rata-rata semuanya. Kalau kita lihat di sini, mereka menggunakan bakteri-bakteri yang berbeda. Ya, jadi ada Lactobacillus, ini ada beberapa macam spesies yang mereka gunakan, termasuk Bifidobacterium ya. Dan di sini ada yang diberikan 7 hari, ada yang lebih ya. Ini di sini ada yang memberi juga Yakult, Yakult itu ya. Yakult di mana di sini ada Bifidobacterium, Lactobacillus dan juga susu ya. Nah, lalu ternyata pengaruhnya baik semua. Jadi penggunaan probiotik yang bermacam-macam ini dalam jangka waktu baik 7 hari sampai di sini ada yang 4 sampai 6 minggu ya. Itu pengaruhnya baik ya. Jadi tidak ada efek samping, lalu justru membantu untuk mengurangi efek samping dari penggunaan tadi ventilator ya, mengurangi lama rawat selama di ICU ya, kemudian mengurangi diare dan sebagainya ya. Nah, ini contoh yang lain pada infeksi saluran napas baik atas maupun bawah ya. Ini contohnya pada radang nasofaringitis, kemudian tonsilitis ya, dengan berbagai macam bakteri. Kalau ini hanya satu macam bakteri ya. Nah, lalu ada yang dua macam bakteri. Nah, ternyata efeknya bagus ya. Jadi mengurangi resiko common cold ya, kemudian eh, infeksi saluran napas bawah, bukan hanya atas ya. Nah, di sini kita bisa pelajari berapa lama mereka memberikan ya. Dan di sini juga ada untuk usia berapa ya. Kemudian, nah lalu makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang bagaimana? Yang tentunya kita buat sendiri, yaitu pertama, ya. Karena dengan membuat sendiri itu kita tahu persis cara masaknya benar, komposisinya benar, gitu kan? Apa bebas dari pestisida, kan gitu. Nah, diet yang bagaimana? Diet yang seimbang, ya konsumsi makanan yang tinggi sayur dan buah. Ini penelitian membuktikan bahwa kalau kita makan diet yang seimbang, tinggi sayur dan buah dan kacang-kacangan, itu akan menurunkan resiko kurang lebih 85%. Ya. Lalu eh, yang memperberat apa? Yang memperberat di sini terlalu banyak karbohidrat, ya, gorengan, yang mengandung tepung gitu ya. Terlalu banyak gula, itu meningkatkan risiko COVID berat, ya. Sedangkan kalau yang rendah karbohidrat yang simplek menggunakan tepung whole grain itu lebih baik. Nah, lalu makanan fermented food, nah itu juga mengurangi angka kematian COVID. Kemudian ekstrak tumbuhan itu meningkatkan diversitas mikrobiom usus ya. Kemudian diet kaya DHA dan EPA itu akan menghambat interleukin 6 dan masuknya virus ke dalam sel. Nah, tadi SCFA ini fungsinya adalah anti radang, menurunkan viral load, menghambat pembekuan darah. Kemudian makanan fermentasi yang kaya dengan antioksidan ya. Nah, makanan fermentasi itu merupakan prekursor dari yang namanya sulforapan yang dia akan mengaktifkan satu antioksidan terkuat manusia yaitu nuklear faktor ya, nuklear faktor 2, nuklear faktor erythroid derived to like to NRF2 ya, di mana NRF2 ini dia melawan mekanisme prooksidasi yang menyeimbangkan aksis ACE dan S2, dan bakteri Lactobacillus itu merupakan bakteri yang diketahui mengaktifkan NRF2. Nah, jadi
suplementasi bakteri lactobacillus, konsumsi bifidobakterium, jadi kemudian prebiotiknya di sini ada silo, oligosakarida, dextrin, galakto-oligosakarida selama kurang lebih 4 sampai 5 minggu kalau pada Sarkov kemarin dia ternyata menurunkan akselerasi SARS-CoV-2 antibody G formation. Ya karena yang berbahaya dari SARS-CoV itu adalah bila memicu antibodi yang berlebihan. Karena SARS-CoV ini adalah tipe penyakit, COVID ini adalah tipe penyakit yang terjadi karena respon imun yang berlebihan yang berkaitan dengan imunoglobulin G yang berlebihan. Jadi kalau kita mengetahui setelah 4-5 minggu kok antibodi naik terus, itu berbahaya. Dan ternyata bifidobakterium itu menurunkan ya akselerasi dari imunoglobulin G yang berbahaya tadi, ya. Selain itu dia juga menurunkan kandungan virus, kadar virus, kepadatan virus di nasofaring dan marker-marker dari peradangan seperti interleukin 6, MCP1, MCSF, TNF alfa dan interleukin 1 RA. Dan ini juga mengatasi dysbiosis tadi. Jadi penggunaan probiotik untuk mencegah pneumonia itu ternyata sangat bermanfaat ya. Selain dia mencegah masuknya virus, mencegah efek samping yang namanya ADE ya, antibody dependent enhancement, meningkatkan produksi antivirus juga ya, memproduksi di sini meningkatkan produksi interferon. Interferon tipe 1 itu antivirus yang paling kuat ya. Natural killer, sel T, ya, kemudian antibody spesifik ya. Kemudian dia juga mempengaruhi reseptor, ya dia menghambat masuknya SARS-CoV-2 melalui S2 reseptor, aktivasi respon imun dan modulasi yang diperantarai oleh NLRP3 dan mencegah kerusakan paru serta efek samping kardiovaskuler, ya. Nah, apa yang kita punya? Kita punya banyak sekali ya di sini ada black garlic terutama yang terbaru ini ada 3 bakteri, Bifidobacterium longum, lactic acid bacteria, Lactococcus lactis, dan kita punya banyak polipeptida, ya, nukleotida bukan polipeptida ya, dari DNA salmon, kemudian ada vitamin D, ya, ada untuk antioksidannya tadi L-glutation, ya, lalu untuk polifenol yang bersifat anti radang, antioksidan itu ada di sini kombu fukoidan, kiwi, ya, resveratrol dan pineapple extract yang rata-rata semua ini kalau kita baca manfaatnya itu punya efek antivirus, ya. Kemudian kita juga punya kolagen untuk memperkuat mukosa, ya karena kan salah satu yang meningkatkan peradangan tadi kalau ada kerusakan dari mukosa, ya baik itu mukosa pernapasan maupun mukosa usus maka kita butuh kolagen. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada yang bertanya. Ya, suaranya sebentar ya, teman-teman. Bukan nggak ada suara, teman-teman. Ini dokternya lagi putus sebentar ya.
Kita tunggu dokternya masuk ya teman-teman. Bentar dokternya kan keluar. Putus kayaknya sinyalnya. Nah ini udah datang lagi nih dokter ya teman-teman. Halo dokter. Halo, ada pertanyaan? Yes, ini saya bantu jawab ya dok. Bantu jawab, bantu baca Mm-mm. dok ya. Dok, ini bagus banget nih pertanyaannya. Dok, jadi gini pertanyaannya. Katanya ada yang udah batuk dan pilek udah 3 hari. Sebaiknya Ya, kalau menurut dokter, apakah kan rata-rata kita dibilang ketergantungan bukan ya dok? Cuman kita lebih ya. kena doktrin dari dulu ya kita kalau batuk ada obatnya nih gitu loh dok. Jadi Iya. apakah kalau dengan kita batuk andaikan udah 3 hari atau mungkin lebih, apakah langsung aja minum obat atau kita tetap boleh coba dengan vitamin dan nutrisi, dok? Ya, jadi eh, obat itu jangan langsung kita gunakan karena rata-rata obat itu dia simptomnya yang diobati, ya simptomnya yang diobati. Seperti yang saya bilang ada antihistamin. Antihistamin itu jadi kering kita malahan. Padahal tadi kan lendir itu diperlukan, ya kan? Kemudian, jadi memang rasanya nggak nyaman kita, tapi antihistamin itu ibaratnya alarm sebetulnya. Alarm untuk membunyikan pemadam kebakaran. Lah kalau sekarang tiba-tiba kita baru alarmnya mau dibunyikan udah dimatikan, diputus kabelnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kebakaran dong, ya kan? Nah, maka jangan buru-buru mengkonsumsi antihistamin, antitusif. Antitusif itu menekan batuk, ya karena kalau kita beli obat yang racian untuk obat flu itu kan udah isinya itu semua, ya menekan batuk, menekan apa ini menekan histamin tadi, menurunkan demam. Padahal demam tidak semuanya diturunkan harusnya. Demam itu kan alarm bagi tubuh kita. Ya, dia dibutuhkan juga selama dia tidak lebih dari 39,5. Ya, maka sebetulnya menurunkan demam tuh nggak harus buru-buru pakai paracetamol, buru-buru pakai anti radang. Banyak minum aja, banyak minum, tidur gitu ya. Lalu tadi berusaha mengeluarkan lendir. Ya, nah, karena lendir itu salah satunya menunjukkan bahwa di situ ada zat yang harus dikeluarkan. Ya, maka bersihkan hidung. Jadi kalau kalau makanya dalam Islam tuh kalau orang bersin suruh baca alhamdulillah, bersyukur kita kalau bersin ya karena bersin itu mengeluarkan sesuatu yang berbahaya gitu. Batuk juga demikian, tidak semua batuk itu harus ditekan. Kalau batuk itu masih tidak mengganggu, tinggal kita encerkan aja itu. Cara mengencerkannya pun tidak selalu harus pakai obat ya. Kita bisa minum dengan air hangat yang banyak, tambah sedikit lemon, atau menghirup apa essential oil itu cara-cara yang alamiah sebenarnya tanpa perlu menggunakan obat. Jadi jangan buru-buru memakan obat yang seharusnya itu tidak diperlukan ya karena tubuh itu alarmnya jadi mati semua kalau kita buru-buru makan obat. Ya, makanya ada masa yang kita harus membiarkan tubuh kita istirahat karena sebetulnya common cold itu adalah salah satu cara untuk membuat tubuh kita istirahat ya. Banyak tidur, makan makanan yang sehat, banyak minum gitu ya. Eh, banyak apa namanya? Berjemur salah satunya karena salah satu yang diperlukan itu adalah vitamin D, di mana rata-rata sumber vitamin D kita itu
harus diaktifkan dengan sinar matahari gitu ya. Kalau nggak ada sinar matahari gimana dok? Ya kita makan vitamin D yang aktif ya dari misalnya minyak hati ikan itu aktif ya atau vitamin D sintetis lah ya yang aktif ya minyak apa yang tidak membutuhkan itu lalu jamur itu berapa jamur juga. Kebetulan seperti saya dan teman-teman saya dari jamur tiram ya kita memanaskan jamur dulu di sinar matahari lalu kita bikin serbuk untuk apa suplementasi vitamin D itu salah satu caranya ya. Ini Nah, bukan bukan mendiskreditkan obat ya dok, cuman ini balik lagi ke iya prevensi juga bener ya dok ya. benar ya. Jadi tidak boleh sedikit-sedikit minum obat apalagi obat warung ya. Obat Oh, warung itu rata-rata isinya ya campuran gitu loh. Padahal tubuh kita nggak butuh semua gitu. oke. Ini kayak saya mau sharing sedikit dok. Saya kalau demam biasanya dok. Jadi Mm-mm, misalkan demam nih, ya demam itu 37, 38 lah ya kita bilang. Tapi mungkin mm-mm. 39 lebih. Saya belum minum obat, tapi saya minum minum air hangat bener-bener banyak. Saya Ya, jauh saja saya minum biar cepat buang air kecil. Jadi kalau menurut saya nggak tahu ya dari dulu diajarin ya dok. Katanya kalau banyak minum itu jadi dia banyak buang air kecil, jadi nurunin suhu. Itu bisa nggak dok? benar, benar ya. Jadi kita itu seperti termostat. Kita punya termostat. Ya, di mana kita kalau minum banyak, akhirnya air kita itu nanti yang akan mengeluarkan suhu kita yang kepanasan gitu loh. Oke. Itu Mm-mm. bisa dicoba ya teman-teman. Enak loh. Maksudnya apa ya? Kayak saya juga kadang-kadang tidur benar-benar pakai jaket, pakai sweater segala macem Iya. kan. Nyala Heeh. ada nggak masalah. Cuman tetap kayak begitu. Jadi biar keringetan juga, minum juga banyak gitu. Heeh. Cuma kadang yang bikin orang nggak nyaman itu nyeri kepala Ya, gitu-gitu ya. betul. Heeh. Itu. Muter Nah, tuh kepala tuh. Aduh. heeh. Nah, nyeri kepala itu sebetulnya pakai yang alami-alami juga ada gitu ya. Jadi untuk pereda nyeri yang alami itu misalnya dipijit-pijit telinganya, stimulasi nervus vagus namanya ya. Saya sampai membuat senam itu salah satunya adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan rasa ini, rasa apa, rasa sedih gitu-gitu ya, Hmm. stres. Itu karena rangsangan pada nervus vagus itu bisa mengurangi stres, mengurangi nyeri, mengurangi radang, membuat pengeluaran endorfin. Nah, endorfin itu apa coba? Kenapa disebut orpin belakangnya? Endorfin. Endorfin itu apa? Penghilang rasa sakit ya dok ya. Bener nggak? Morfin. Oh itu Morfin. bener ya. Morfin alami lah. Morfin itu kan anti nyeri. Ya nggak? Hmm. Orang kalau nyeri yang sangat tinggi, nggak bisa pakai analgesik biasa, itu pakainya morfin. Nah, morfin kita yang alami itu bisa keluar ketika yaitu dipijat, dikerok. Makanya orang ada yang masuk angin dikerok enak, ya enggak? Karena keluar endorfin. Ketika kita ciuman, ketika kita berpelukan sama suami istri kita gitu ya, itu keluar endorfinnya semua. Makanya kalau lagi sakit berhubungan suami istri itu malah jadi enakan badannya gitu daripada apa diisolasi nggak boleh mendekat, nah itu malah tambah stres ya itu. Oke, oke. Jadi, oke. Oke, ini dok juga pertanyaannya bagus dok. Jadi ada yang Ya. nanya, dokter sering bahas sih dok, maksudnya kalau Mhm. kita di Indonesia. Tapi ini pertanyaannya kayak, kalau kita sering makan makanan fermentasi seperti kimchi, tawi ake, Mhm. itu bagus nggak sih dok? Bagus karena eh makanan fermentasi itu sebetulnya sumber bakteri, banyak bakteri ya. Ada walaupun fermentasi liar itu tentunya bakterinya itu tidak terukur ya. Jadi mungkin di sana juga ada bakteri-bakteri. Kalau fermentasinya nggak baik, tentunya ada bakteri-bakteri yang tidak baik. Cuma kalau fermentasinya baik, di situ akan ada banyak sekali spesies bakteri ya. Seperti misalnya tadi yang saya sebutkan ada Lactobacillus, ada apa namanya Bifidobacterium, ada Streptococcus thermophilus yang rata-rata kalau dari fermentasi liar ya.
Lalu ada beberapa macam kalau dari sayur tertentu seperti kimchi dari sawi ya, dari sawi atau kol ya. Itu ada yang namanya lek lekonostok eh, meningitidis apa saya lupa itu ya. Jadi ada bakteri-bakteri yang liar dan itu justru sulit kita isolasi atau kita tumbuhkan kalau kita mau bikin itu misalnya di laboratorium gitu ya. Gitu. Oke. Kalau di Indonesia apa, Dok? Bisa di-share nggak, Dok? Sekalian aja. Kalau di Indonesia makanan Heeh. fermentasi apa tuh? Ya banyak yogurt itu dadih, tahu nggak dadih? Dadih itu yogurt tradisional ya. Jadi dia dibuat dari susu yang difermentasi hanya dengan menggunakan starternya itu starter alami ini tangkai cabai. Saya kalau bikin yogurt juga seperti itu. Jadi saya masak susu itu kurang lebih suhu hangat-hangatku kalau sudah dia dipasteurisasi ya. Misalnya saya beli misalnya merek tertentu ya, saya yang paling saya suka itu misalnya Greenfield. Nah, itu yang masih susu full cream yang fresh. Jadi bukan yang fresh milk, yang bukan yang UHT. Nah, itu kalau dikasih sekitar 7 sampai 9 tangkai cabai, nanti hasilnya itu seperti yogurt yang yogurt Greek. Yogurt Greek kan tahu toh? Yogurt Greek itu yang dia cenderung apa kental ya, bukan yogurt cair. Yes. Nah, ya, jadi sebetulnya Indonesia tuh secara tradisional punya banyak makanan fermentasi, termasuk tape, tempe, tahu, kecap. Ya, kecap itu juga fermentasi. Cuma ya masalahnya kan setelah dipabrikkan tuh kadang-kadang ditambahkan banyak ini ya, yang lainnya. Itu Oke. aja. Itu bisa jadi salah satu alternatif ya buat teman-teman juga. Maksudnya yang, nah ini kan makanan fermentasi udah dibilang bagus. Bisa, ya bukan sehat yang gimana sih, cuman nutrisinya bagus dan fungsinya ada. Jadi kalau memang, kayak kalau di Indonesia kan kayak kimchi rada jarang ya, kecuali kalian di restoran gitu loh. Jadi Hmm. kalau bisa diganti dengan makanan-makanan lain yang barusan disebutkan ya, teman-teman. Oke. Eh, Dok, ini ada pertanyaan, beberapa saya ada gabungin sih. Jadi pertanyaannya gini, Dok. Mm-mm. Suami saya perokok katanya udah 20 tahun. Terus udah Nah, 1 minggu ini batuk, pilek, leher berlendir, hidungnya berlendir, terus terasa bau mulut mungkin ya. Sakit mm-mm. demam, pegel-pegel semua badan. Apakah itu kategori pneumonia? Pneumonia? Ataukah harus dicek lebih lanjut apakah itu ada hubungannya dengan merokok? Iya, jelas lah. Udah berapa lama itu? Ya, jadi harus cek ya, ronsen, harus cek semuanya. Kalau ada gejala seperti itu, berarti dia udah ada disbiosis juga. Makanya detoksifikasi, seperti bawang hitam itu sebenarnya eh, detok yang bagus ya untuk perokok. Kemudian Lactobacillus itu bakteri yang bersifat detok, termasuk logam berat. Dulu pernah saya ceritakan bahwa apa sekelas aluminium. Aluminium itu kan logam berat ya. Itu dengan lactobacillus itu bisa dikurangi kadarnya. Ya, maka peliharalah bakteri itu di dalam tubuh kita sehingga racun apapun ketika masuk ke dalam tubuh kita itu nggak akan mampu melukai atau meracuni kita. Karena sebetulnya bakteri itu ada yang bisa menetralkan racun gitu loh. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya mungkin bisa dibilang harus cek dulu ya, Dok. Apakah Ya, ini karena heeh. perokok atau enggak? Karena Iya harus cek. Mm-mm. karena apa ya? Saya dulu ngerokok ya, Dok. Maksudnya mantan perokok ya. Cuman memang setiap hari memang benar kita kalau udah kebanyakan rokoknya segala macam gitu, memang mulut kayak banyak apa ya? Reak itu bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa ya, Dok? Dahak, dahak. Ya, Banyak beda. ya Heeh. kan? Hidung juga kayak runny nose tuh kayak ada isinya terus hidung nih dan lain-lain gitu loh. Mm. eh tapi kayak ada ini apa? Tapi kayak sejauh ini sih saya nggak tahu ya, nggak ada kayak sampai demam atau segala macam gitu.
Cuman bisa aja karena mungkin kan perokok berat ya bisa dibilang kayaknya kalau udah 20 tahun apalagi gitu itu udah termasuk perokok berat. Bisa mungkin dicoba dulu untuk siapa nih? Untuk dari Pemeriksa. Bu Jurista bisa cek dulu ke dokter biar lebih pastinya ya. Maksudnya apakah ini benar dari karena rokok? Kalau misalkan beneran dari karena rokok kan Harus kita ambil berhenti sisi merokok. positifnya. Kita ambil sisi positifnya, syukur alhamdulillah, artinya harus berhenti gitu ya. Itu kan Iya, ambil sisi positif bener ya dok ya. benar. Iya. Jadi Jadi itu alarm itu berarti sakitnya itu bahwa dia harus berhenti merokok ya. Ya walaupun sekarang ada rokok sehat loh. Ya kalau memang nggak bisa berhenti merokok, itu ada rokok sehat ya. Jadi apa yang rokok yang justru dia memperbaiki sel gitu ya ada. oke, harus cek paru-paru. Bisa Ya, dibilang harus medical check up ya dok ya. Bukan cek paru-paru benar. doang. Medical check up. Jadi medical check up semuanya, general check up ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya sana. Dok, saya ingusan hijau-hijau tapi dari hidung kanan aja karena tanpa sadar keluar sendiri nggak sembuh-sembuh tapi hidung nggak tersumbat keluarnya nggak terus-menerus. Apakah itu Hmm, udah mulai gejala sinus dok? ya bisa ya. Kalau hijau itu bakteri ya. Jadi bisa juga apa mungkin karena ada bentuk hidung, bentuk secara anatomi yang mungkin tidak normal juga bisa ya. Namanya septum deviasi juga bisa. Kalau misalnya itu hanya satu hidung itu memang kita harus curiga ini apa adanya bentuk hidung yang tidak normal ya. Nah, maka kalau seperti itu ya kita harus banyak meningkatkan sistem imun kita dengan pola makan yang sehat, dengan membersihkan hidung ya. Ada alat untuk membersihkan hidung itu pakai garam ya, pakai larutan garam hipertonis itu dilakukan aja rutin supaya lendir itu jadi encer gitu. Kadang-kala ada kebiasaan orang yang juga ini apa merasa terganggu dengan rambut hidung gitu loh. Rambut hidungnya dicukur lah, di apa dicabut ada nggak yang dicabuti? Nah itu jangan, ya itu berbahaya. Jadi kebiasaan seperti itu harusnya tidak boleh karena rambut hidung itu punya fungsi ya. Jadi bersyukurlah yang punya rambut hidung karena rambut hidung itu sebetulnya berfungsi untuk menyaring. Cuma memang ya harus kita bersihkan lebih dengan tadi dengan cairan-cairan garam tadi. Oke. Rokok sehat pernah dibahas sama dokter Susi. Saya masih ingat rokok yang dilinting sendiri ya. Selain dilinting sendiri, juga tembakonya harus organik. Lalu apa eh, ada beberapa herbal sih, ada beberapa herbal tambahannya nggak bisa sembarangan ya. Ada kok orang jual rokok herbal tuh ada. Nggak, ini sebenarnya akal-akalan dokter Susi ya teman-teman. Biar kalian ribet jadi malas ngerokok gitu ya maksudnya. Bisa ya dok kayak gitu ya. Itu Iyalah, bisa kan ya dok sebenarnya. Ya karena ribet lah begini, ngelinting sendiri segala macam. Udahlah nggak ya, usah ngerokok lah gitu kan jatuhnya. tembakau itu, tembakau itu sebenarnya obat kalau dia tidak menyerap racun. Jadi tembakau itu tanaman yang mudah menyerap logam berat. Ya, masalahnya sekarang udara kita ini sudah terlalu banyak logam beratnya. Tanah kita juga banyak yang tercemar. Jadi kalau kita nanam tembakau untuk bisa organik itu susah gitu loh. Kecuali kita nanam metode yang apa benar-benar tanahnya organik, lingkungannya itu di rumah kaca yang ini ya, yang benar-benar kita buat dia udaranya itu tidak mengandung merkuri dan sebagainya. Ya karena kalau udaranya mengandung merkuri, mengandung aluminium ya daunnya akan mengandung itu gitu loh. Oke, oke. Kalau batuk keluar lendir darah dok.
itu Hmm, menurut dokter oh katanya dia udah cek dok ke dokter. Jadi hmm, katanya setiap batuk keluar darah itu katanya karena ada pembuluh darahnya pecah. Berarti emang iya. beneran begitu ya dok? Karena kita mungkin maksa batuk, batuknya kenceng, jadi ada luka di Hmm. pembuluh darah dan akhirnya keluar darah gitu ya? Bisa gitu dok? Tidak selalu. Jadi kalau ada batuk yang berwarna kemerahan itu harus dipastikan nih warnanya apa, kandungannya apa, ya. Ada batuk-batuk yang merupakan gejala penyakit jantung, ya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan batuk ya. Jadi kalau ada batuk nggak sembuh-sembuh, apalagi sampai berwarna seperti itu, periksa, nggak boleh sembarangan karena batuknya orang sakit jantung itu warnanya seperti itu loh, apa besi berkarat. Nah, itu. Lalu bronkitis jangan disepelekan ya kalau kita sering batuk terus apalagi tiap pagi kental putih berbulan-bulan udah lama dari 3 bulan. Nah, kita harus berobat karena itu kemungkinan ada bronkitis gitu ya. Oke, setiap batuk selalu keluar darah. Mm-mm. Ya, Nah, itu oke. harus periksa Kayak gitu ya, harus cek ya termasuk dok ya. iya termasuk jantungnya harus diperiksa. Oke, oke. Hmm. Oke, dok. Terakhir dok, ini pertanyaan dari saya sih. Jadi mungkin kita bisa tahu dari dokter sedikit tips apa dok? Ini kita kan bahas virus HMPV, COVID segala macam itu. Mm-mm. Kayak rata-rata hampir satu keluarga ya, gejalanya mirip dan Mm-mm. lain-lain. Ini lebih ke arah Benar. paru-paru pneumonia gitu ya dok. Ada Iya. tipsnya apa nggak dok untuk yang mungkin mau mencegah atau bahkan udah kena gejalanya, pola hidupnya harus seperti apa? Apakah pagi mungkin bangun harus selalu langsung minum air putih, anget, atau gimana dok? Ada yang kayak gitu-gitu nggak dok? Iya benar. Jadi pagi hari itu kalau habis habis bangun peregangan, ya peregangan olah napas. Kalau dalam Islam tuh baca doa, ada doanya ya. Nah itu sebetulnya mengucapkan sesuatu doa itu berarti kan olah napas sebetulnya gitu. Lalu meregangkan tubuh, lalu apa namanya minum air hangat. Nah, kemudian apa gosok gigi dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian pola makan ya, pola makan nggak boleh telat dari jam-jam biologis kita makan gitu ya. Kita tuh punya jam biologis kapan kita harus makan. Ya, waktu makan pagi yang terbaik misalnya jam 7 sampai jam 9 nggak boleh lewat dari jam 9 sarapan ya lalu kalau siang juga nggak boleh lewat dari jam 1 misalnya dan kalau malam nggak boleh lewat dari jam 7 malam. Karena malam hari itu adalah saatnya kita diperbaiki selnya maka sebelum tidur paling tidak 2 jam sebelum tidur itu harus bersih ya harus bersih dari makanan gosok gigi ya karena gosok gigi itu salah satu cara untuk mencegah perkembangan bakteri-bakteri jahat yang berlebihan. Ya kalau dalam Islam itu yang namanya gosok gigi itu sampai berkali-kali karena setiap kali kita sholat tuh sebenarnya disuruh gosok gigi ya sholatnya 5 kali kan. Nah terus apa namanya tidur tepat waktu itu juga salah satu cara karena tadi kan salah satu yang memperparah itu adalah karena apa radikal bebas yang berlebihan. Nah, tubuh kita itu akan produksi antioksidan yang kuat kalau kita tidur, ya. Jadi jam 9 malam harus sudah tidur, matikan lampu ya karena pusat untuk memproduksi eh, antioksidan itu ada di mata kita. Kalau kita kena cahaya, walaupun kita tidur, itu tetap masuk cahayanya. Kita tidur itu sebetulnya mata kita kan nggak selalu tertutup itu. Ada masa di mana kita tuh membuka mata, ya berkedip-kedip. Nah maka sebaiknya kalau kita tidur matikan lampu. Jangan ada TV di televisi di ruang tidur. Itu salah satu cara, ya. Mematikan semua gadget, ya karena kita juga dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik, ya. Jadi kepadatan virus di lingkungan kita itu dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik. Perbanyak apa tanaman hijau, ya karena tanaman hijau itu ada yang punya sifat antivirus, menyaring udara yang partikel-partikel yang
tadi mengandung merkuri, aluminium dan sebagainya tadi. Ya, seperti misalnya lidah mertua, lidah buaya dan sebagainya. Nah, lalu perbanyak oksigen di dalam rumah, eh, perbaiki ventilasi, pencahayaan rumah, itu juga salah satu cara. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan pola makan ya. Harus banyak yang sayur dan buah, kemudian eh, gizi seimbang ya. Piring teh itu ya, piring teh itu sepertiga serat pangan, lalu setengahnya bukan sepertiga ya. Kemudian sepertiganya adalah karbohidrat kompleks, lalu protein dan lauk pauk. Ya, lalu perbanyak tadi makanan yang EPA, DHA, yang tinggi EPA dan DHA, kemudian vitamin D, sumber-sumber vitamin D, ya, lalu probiotik, prebiotik, dan aktivitas berjemur, olahraga yang ringan, ya, karena olahraga itu juga salah satunya untuk membuat kembang kempis paru kita bagus, ya, olah napas, ya, cara bernapas yang baik kita harus tahu, ya. Kadang-kala orang tuh lupa bernapas, percaya apa enggak? Jadi napas yang baik dari hidung itu harus dilatih, ya, karena orang rata-rata akhirnya bernapasnya lewat apa? Mulut, ya, karena apa hidungnya itu banyak merasa dia nggak nyaman, ya akhirnya seringnya bernapasnya lewat mulut. Nah itu yang juga mempengaruhi karena kalau lewat mulut otomatis disaring nggak kira-kira fungsinya penyaringannya itu ada di hidung, ya kan? Itu. Nah itu mungkin dari saya Pak Angga. Oke, jadi itu juga bisa dilakuin sama teman-teman AFC kalau mau tubuhnya kuat juga ya dok. Jadi nggak cuman Ya, ya sebenarnya ya. mm-mm. Oke, Kalau gimana dok? kalau exercise yang ringan itu saya sudah mengajarkan bisa akses di YouTube saya itu. Hmm. Boleh di-share juga aja dok, YouTube-nya nggak apa-apa dok. Oh, siapa mana Ya, tahu ada teman-teman AFC kan tertarik gitu ya. Oke, oke, oke. Mungkin itu aja dokter. Terima kasih ya, sharingnya. Terima sama-sama. kasih teman-teman juga yang sudah hadir di acara kali ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu baru untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, jauh dari virus dan bakteri atau mungkin dekat nggak apa-apa, tapi tubuh kita kuat. Jadi nggak bisa masuk juga virus Ya bakterinya kita gitu ya. ekosistem virus kok. Jadi gimana Ah, gimana ya, mau jauh-jauh dari virus? betul betul betul. Oke, kalau gitu, thank you sekali lagi, Dokter Susi. Iya, Thank you teman-teman sama-sama. semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Selamat sore semuanya.